Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu pejuang PPG. Hari ini saya akan membagikan informasi berkenaan dengan prediksi TAM atau tes akhir modul 2, yaitu berkenaan dengan pedagogik untuk bidang studi PPG Guru MI. Ini bagian pertama Bapak Ibu. Di bagian pertama ini saya hanya membahas 10 soal. Nanti insya Allah saya akan memberikan bagian-bagian 2 dan seterusnya begitu. Dan Bapak Ibu perlu kami informasikan bahwa prediksi TAM ini juga menjadi bagian dari UP nanti. Jadi Bapak Ibu sekaligus belajar untuk persiapan ujian pengetahuan begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk prediksi TAM untuk bagian pertama kita bahas bareng-bareng. Nanti jika ada soal yang kemudian jawabannya tidak sesuai, mohon Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom komentar gitu. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Soal yang pertama, di desa terjadi banjir saat musim hujan. Mengapa hal itu bisa terjadi dan apa solusi paling efektif untuk jangka panjang? Setelah diskusi kelompok, siswa justru langsung mencari jawaban di Google tanpa mengidentifikasi apa yang perlu mereka pelajari. Kesalahan utama dalam penerapan PBL adalah A. Guru tidak menyediakan sumber belajar tambahan. B. Siswa melewati tahap pembelajaran mandiri untuk menentukan kebutuhan belajar. C. Permasalahan yang diberikan guru tidak otentik. D. Guru tidak memberikan batasan waktu pengerjaan masalah. E. Siswa tidak melakukan presentasi. Jawaban yang kami anggap paling tepat untuk soal nomor pertama ini adalah B. Siswa melewati tahap pembelajaran mandiri untuk menentukan kebutuhan belajar. Kenapa kemudian jawabannya B? Kami berikan alasan bahwa dalam PBL, inti proses adalah self-directed learning atau pembelajaran yang dilakukan secara mandiri oleh peserta didik, yaitu siswa menentukan apa yang perlu dipelajari sebelum mencari jawaban. Langsung mencari jawaban menghilangkan inti PBL itu adalah sebuah kesalahan, bukan pada sumber belajarnya, jawaban nomor A, atau presentasi jawaban nomor E. Jawaban untuk E, tetapi melewati proses identifying learning needs, jadi menganalisis identifikasi kebutuhan belajar di awal, begitu sehingga jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 adalah yang B, siswa melewati tahap pembelajaran mandiri untuk menentukan kebutuhan belajar. Selanjutnya, soal nomor 2. Seorang guru menggunakan PBL, tetapi produk akhir yang diminta hanya ringkasan materi dari LKS tanpa kegiatan investigasi. Berdasarkan karakteristik PJBL, kelemahan terbesar praktik guru adalah A. Tidak menggunakan masalah dunia nyata sebagai pemicu. B. Guru terlalu banyak melakukan scaffolding. C. Siswa tidak bekerja dalam kelompok. D. Produk yang dihasilkan tidak otentik. E. Guru tidak menilai proses pembelajaran. Jawaban nomor 2 adalah D. Produk yang dihasilkan tidak otentik. Kenapa demikian? Karena produk dalam PJBL itu harus produk nyata, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut kami, ringkasan LKS hanya kegiatan akademis biasa, bukan produk project begitu. Artinya kalau project ya harus berbentuk sesuatu yang nyata, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Jadi soal nomor 2 ini jawabannya adalah karena kelemahan terbesar praktik guru untuk melaksanakan PJBL adalah yang D, produk yang dihasilkan tidak otentik. Kemudian soal nomor 3. Dalam sebuah PBL, guru memberikan masalah sangat kompleks. Temanya adalah bagaimana mengurangi polusi udara di kota besar. Namun, siswa MI kebingungan dan tidak dapat mengaitkan masalah dengan pengalaman mereka. Berdasarkan karakteristik masalah PBL, kelemahan masalah tersebut adalah A. Tidak menuntut penyelidikan mendalam. B. Tidak relevan dengan minat dan pengalaman siswa. C. Terlalu terstruktur. D. Mengandung lebih dari satu solusi. E. Tidak mendorong kolaborasi. Jawabannya adalah yang B. Tidak relevan dengan minat dan pengalaman siswa. Kenapa demikian? Karena masalah
harus otentik dan relevan untuk kegiatan problem based learning itu. Siswa MI mungkin tidak mengalami kehidupan kota besar sehingga konteksnya tidak bermakna. Karena contohnya di sini yang akan didiskusikan yaitu berkenaan dengan bagaimana mengurangi polusi udara di kota besar. Sehingga jawaban nomor 3 yang kami anggap paling tepat adalah B, tidak relevan dengan minat dan pengalaman siswa. Soal nomor 4, dalam pembelajaran PJBL, guru memberikan proyek membuat poster hemat energi. Namun, seluruh proses dikerjakan guru, mulai dari ide, desain posternya, hingga contoh jadi posternya, itu adalah didesain oleh guru. Dampak paling fatal terhadap pembelajaran siswa adalah A. Siswa tidak mampu menyelesaikan poster. B. Guru tidak memberi rubrik penilaian. C. Siswa tidak mengerjakan laporan proyek. D. Produk tidak selesai tepat waktu. E. Pembelajaran tidak mencerminkan konstruktivisme. Jawaban nomor 4 adalah yang E. Pembelajaran tidak mencerminkan konstruktivisme. Kenapa demikian? Karena PJBL itu harus berlandaskan konstruktivisme. Apa yang dimaksud konstruktivisme? Yaitu siswa mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman proyek. Bila guru mengerjakan semuanya, hilanglah esensi proyek sebagai aktivitas belajar siswa. Sehingga dalam soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah E. Pembelajaran tidak mencerminkan konstruktivisme. Soal nomor 5. Seorang guru MI menerapkan PBL. Namun dalam kelompok hanya satu siswa yang aktif. Sementara yang lain pasif. Berdasarkan teori Vygotsky, strategi paling tepat dilakukan guru adalah A. Memindahkan siswa pasif ke kelompok lain. B. Memberi poin tambahan bagi siswa aktif. C. Memberi scaffolding agar seluruh anggota terlibat. D. Mengganti masalah menjadi lebih ringan. E. Mengubah metode menjadi ceramah. Jawaban nomor 5 adalah C. Memberi scaffolding agar seluruh anggota terlibat. Kenapa demikian? Jawabannya kenapa harus C? Karena menurut Vygotsky, itu menekankan bahwa scaffolding dan ZPD. Guru harus membantu agar semua siswa mencapai potensi, bukan sekedar mengganti masalah atau memindahkan siswa. Sehingga soal nomor 5 jawaban yang dianggap paling tepat adalah C. Memberi scaffolding agar seluruh anggota terlibat. Soal nomor 6. Dalam PJBL, guru menentukan sendiri bentuk produk dan proses pengerjaan proyek. Dampak utama dari tindakan tersebut adalah A. Siswa kesulitan menentukan tujuan belajar. B. Hilangnya prinsip student agency sebagai inti PJBL. C. Proyek menjadi terlalu lama. D. Guru sulit melakukan penilaian. E. Produk tidak memiliki tampilan menarik. Jawaban nomor 6 adalah B. Hilangnya prinsip student agency sebagai inti PJBL. Kenapa demikian? PJBL menekankan kemandirian siswa dalam mengelola proyek. Guru yang mengontrol seluruh proses menghancurkan karakteristik utama PJBL, yaitu student agency dan autonomi. Sehingga jawaban untuk soal nomor 6 yang kami anggap paling tepat adalah B. Hilangnya prinsip student agency sebagai inti PJBL. Soal nomor 7, guru memberikan masalah PBL, bagaimana air dapat berubah menjadi uap? Beberapa siswa hanya menjawab definisi dari buku tanpa menganalisis fenomena. Kesalahan guru pada tahap sintaks kemungkinan terjadi pada langkah A. Orientasi pada masalah. B. Mengorganisasi siswa. C. Membimbing penyelidikan. D. Mengembangkan hasil karya, atau E. Evaluasi dan refleksi. Menurut Bapak Ibu, ini terjadi kesalahannya di sintaks yang pada langkah apa Bapak Ibu? Ya, C. Membimbing penyelidikan. Kenapa kesalahan terjadi pada sintaks pada langkah membimbing penyelidikan? Bila siswa hanya mengutip definisi, berarti penyelidikan tidak dibimbing sehingga tidak terjadi eksplorasi konsep. Salah satu komponen inti PBL yaitu melakukan
membimbing dalam penyelidikan, begitu. Sehingga jawaban yang kami anggap tepat untuk soal nomor 7 adalah C, membimbing penyelidikan. Soal nomor 8, guru ingin menerapkan PJBL dengan proyek membuat alat sederhana pengukur curah hujan. Namun, guru hanya memberikan video langkah-langkah pembuatan alat tanpa ruang eksplorasi. Hal yang paling bertentangan dengan prinsip PJBL adalah A. Masalah tidak autentik, B. Investigasi tidak mendalam, C. Tidak ada integrasi antar mapel, D. Guru memberi petunjuk terlalu rinci sehingga proyek menjadi resep based, E. Produk tidak memiliki nilai estetika. Menurut Bapak Ibu, untuk soal nomor 8, jawabannya adalah kami menjawab D. Guru memberi petunjuk terlalu rinci sehingga proyek menjadi resep based. Kenapa demikian? PJBL bukan resep based project. PJBL harus memberikan ruang eksplorasi, kemudian siswa mampu mengambil sebuah decision making atau keputusan, kemudian muncul adanya creativity atau kreativitas dari siswa. Sehingga kami anggap nomor 8 ini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 9, dalam PBL, siswa ditugaskan membuat hipotesis. Namun mereka menuliskan tanpa analisis dan hanya menebak komponen PBL yang tidak berjalan adalah A. Masalah sebagai pemicu pembelajaran, B. Evaluasi berbasis refleksi, C. Penyelidikan mandiri, D. Kerja kolaboratif, E. Peran guru sebagai fasilitator. Jawaban untuk nomor 9 adalah C. Penyelidikan mandiri. Kenapa demikian? Hipotesis yang baik dibangun melalui penyelidikan mandiri, bukan tebakan. Ini menunjukkan penyelidikan tidak dilakukan, sehingga jawaban nomor 9 adalah yang C. Soal nomor 10, dalam PJBL, guru memberi rubrik penilaian yang hanya menilai produk akhir tanpa memperhatikan proses. Apa risiko terbesar terhadap kualitas pembelajaran? A. Siswa tidak memahami tujuan proyek. B. Siswa hanya fokus membuat produk bukan belajar. C. Guru tidak dapat menentukan nilai secara adil. D. Produk menjadi tidak kreatif. E. Proyek selesai lebih cepat dari waktu yang direncanakan. Soal nomor 10 jawabannya adalah B. Siswa hanya fokus membuat produk bukan belajar. Kenapa demikian? Dalam PJBL, penilaian proses sama pentingnya dengan produk. Jika guru menilai produk saja, siswa hanya mengejar hasil, bukan pembelajaran bermakna. Sehingga soal nomor 10, jawaban yang kami anggap paling tepat adalah siswa hanya fokus membuat produk, bukan belajar, yang B. Demikian Bapak Ibu untuk pembahasan ataupun informasi berkenaan dengan prediksi TAM. Sekaligus juga Bapak Ibu bisa belajar terkait dengan soal SJT. Situational Judgment Test, persiapan untuk UP, uji pengetahuan. Ini adalah salah satu upaya kami, ikhtiar kami untuk membantu Bapak Ibu agar lebih siap, agar lebih terampil dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa menjadi salah satu prediksi yang akan keluar di TAM ataupun di UP. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya semuanya. Jika ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan ataupun jawaban kami tidak sesuai, mohon bisa disampaikan di kolom komentar. Dan jika Bapak Ibu berkenan, mohon di subscribe dan bisa diberikan masukan ataupun apalagi yang harus kami buat untuk video selanjutnya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kami bisa membuat kembali untuk bagian 2, 3, dan 4 dan seterusnya untuk persiapan Bapak Ibu menghadapi TAM dan UP sekaligus begitu. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas perhatiannya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.